Hey, nama gue Trisno. Ini Triumph Bonneville T100 gue. Oke? Ini historinya adalah Triumph Bonneville T100. Oke? Tadinya memang ini warna terakhir 2015. Ini warna yang sangat gue sukain. Namanya adalah white gold. Dan ini historinya apa ya? Karena dari Triumph sendiri historinya adalah yang ikon adalah T100, Bonneville T100. Tapi bentuknya masih klasik waktu itu. Ada cuman warna ini, terus apa namanya, ininya fendernya besar, fender belakangnya juga besar, terus ada lampu yang kuno banget sama lampu sen yang gede-gede, ini juga lampu sen gede-gede. Nah, itu gue robah semuanya. Jadi gue mau motor gue itu adalah kepribadian gue suka musik. Gua sedikit agak agak sedikit urakan, oke, gitu, tapi tidak meninggalkan keklasikan motor T100 Bonneville ini. Gue suka motor ini, yang dimana T100 Bonneville ini gue pakai harian, daily use gue pakai, karena motor ini bagi gue tidak rewel dan tetap coraknya enak dilihat gitu. Motor ini udah jalan sampai Bali gue pakai touring bersama Riders Association of Triumph, ada kelompok namanya RAT, oke. Nah, motor ini gue pakai sampai ke Bali. Secara periodik gue pakai motor ini sih hampir tidak ada kendala gitu, tidak pernah ada masalah. Ya paling kalau ini masalah aki lah, karena motor lama nggak dipakai, nggak pernah dipanasin, ya masalahnya itu aja, susah starter gue tinggal ganti aki. Selama ini hampir dikatakan zero masalah, oke. Terus gue orang seneng juga ngelihat di jalan, karena juga knalpot gue yang blar-blar ini gitu. Karena gue seneng, sebenarnya sih agak tanda kutip agak melanggar lah, mengganggu kenyamanan orang, tapi ya kita naik motor kan pengen diliatin orang juga, pengen gaya juga. Terus apa namanya, ya seneng aja kalau kita jadi pusat perhatian orang ya. Oh, motornya bagus, kelihatan naked, kelihatannya apa nih, banyak pertanyaan. Stang lo enak kelihatannya, nah terus apa namanya, riding position lo enak gitu. Oh ya udah, seperti itu, dan gua akan jelaskan. Untuk modifikasi motor ini gua menganut alirannya elegan tapi kesannya bad boy, wild gitu. Elegan tapi tetap elegan dalam arti nggak kampungan lah, gonta-gantinya. Yang pertama kali gue ganti adalah headlamp. Headlamp ini jadi putih, jadi kayak LED, oke. Setelah itu gue ganti seat, ini menjadi low seat, dan gue padu-padanin dengan warna coklat dan hitam. Sebelumnya hanya hitam aja. Terus karena gue pengen riding position gue lebih enak, gue robah riser dan handlebarnya. Jadi gue tetap keadaannya gue bisa touring dengan nyaman, riding position tanpa harus begini, tanpa harus gue capek gitu. Terus ini gue ganti semua triple tree-nya, bracket lampu udah tentu pakai gue ganti juga, triple tree gue ganti, handlebar gue ganti LSL karena lebih bagus untuk touring. Knalpot karena gue represent knalpot, gue pakai zat karena buat blar-blar. Dah, gue banyak kan minor-minor aja. Terus gue ganti karena gue nggak mau ngerepotin di jalan. Kalau lagi touring, kena paku lah, kena apa, gue ganti jari-jari tapi tubeless dengan merek Ineo ini, oke. Karena gue juga mau touring terus tanpa bawa backpack juga, ya akhirnya gue pasangin sisi ini untuk tas touring yang gue udah siap sedia. Terus tas touring. Udah itu aja sih sebenarnya, dan ini biar kelihatan klasik gue taruh belt di mana bisa gue taruh smartphone gue di sini biar kelihatan klasik. Lampu kabut gue kasih tambahan. Terus ini gue expose bagian-bagian dari mesin, rantai gue expose, gue buka-bukain, gue ganti dengan yang minimalis.
Filter gue ganti, dan ini side cover juga gue ganti karena ada mencirikan biar keluar semua apa sih jeroan gue di dalam gitu loh. Dah itu aja sih sebenarnya yang gue bisa modifikasinya minor lah tanpa harus merusak. Untuk low seat, low seat ini leather low seat gue pakai adalah Allos Cafe, di mana Allos Cafe itu adalah handcraft, kerajinan kulit dari dari Massa, dari Toscana. Oke, gue ganti ini. Phone belt ini juga gue kasih Allos Cafe. Oke, itu yang minor. Untuk kemudi depan ini gue ambil dari Shot Garage Motorcycle, dari builder di Milan. Oke, Shot Garage Motorcycle. Ini handlebar gue pakai LSL, Jerman punya. Ini semua Shot Garage, triple tree, bracket lampu, semua itu adalah Shot Garage. Oke, fender ini Shot Garage, gua hanya plug and play. Ini fender belakang juga Shot Garage, aluminium tapi keker. Oke, terus ini footstep gua ganti Shot Garage biar kelihatan lebih klasik, nggak pakai karet-karet. Ini bagian ini juga gua ambil dari Shot Garage semua, cover, chain cover, terus seakan-akan kayak karburator, ininya gua ganti. Terus filter gua ganti, tadinya filternya gede, di sini gua ganti dengan BMC, ini mereknya BMC, oke. Oke, ini gue ganti ini biar kelihatan klasik, hand grip dari Shot Garage Motorcycle juga. Nah, ini yang poin adalah jari-jari tapi tubeless yang gue ambil dari Kineo. Gue sebagai representatifnya Kineo, gue ambil supaya motor ini perpaduan dari hitam dan stainless. Warnanya gue ambil stainless semua. Ini jari-jari tubeless Kineo dari Italia juga. Ya, oh satu lagi, ini untuk tas gue pakai Hepco & Becker Jerman karena keker dan ada kuncinya. Begitu gue selesai touring, gue tinggal cabut, tinggal gue tenteng ini tas touringnya. Ada lampu-lampu juga yang gue ambil dari Moto Gadget. Ini lampu sennya. Ya karena gue milih Moto Gadget karena cukup terang dan cukup simple. Ini kayak M-Ice Blaze, ini ada namanya M-Blaze Ice, ini M-Blaze Spin namanya, ini Moto Gadget. Cukup terang ya Moto Gadget ini untuk dipakai. Dan ini juga lampu head, tail light, gue dari Shot Garage ini yang gue ambil nih, tail light ini, Shot Garage Motorcycle. Udah, lampu seperti itu. Nah, lampu kabut, ini gue pasangin lampu kabut. Kenapa? Supaya gue tetap bisa touring dengan nyaman, walaupun pakai modern klasik, tapi gue tetap touring dengan nyaman. Itu lampu kabutnya, gue pakai bisa menuju situ tembusnya. Jadi kalau ada kabut, ada hujan, gue tinggal nyalain lampu kabut. Itu seperti itu.